Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini. Dan seperti biasanya di channel ini setiap harinya saya akan buatkan video seputar market cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, untuk video hari ini kita bakalan bahas bagaimana keadaan kripto hari ini, apa yang terjadi dengan Bitcoin, kenapa harganya naik kemarin, lalu apa prediksi ke depannya, semuanya akan kita bahas di video kali ini. Jadi tanpa basa-basi lagi, let's go. Kita sekarang akan mulai seperti biasa di coin market cap dulu. Nah, untuk secara global market cap kripto ada di angka 1,71 triliun untuk hari ini. 1,71 triliun dolar ya. Dan itu berarti penurunan sekitar 2,15% dibandingkan hari sebelumnya. Bitcoin sendiri berada di harga 39.869 dolar atau turun sekitar 1,32%. Ethereum ada di harga 2.517 atau turun 3%. Binance ada di 360 turun 3% juga. Cardano juga turun 3% di harga 1,54 dolar. Dogecoin itu di harga 0,31 dolar atau turun sekitar 3,46%. Oke, sekarang kita langsung masuk ke chartnya aja. Secara gambaran besar atau time frame yang cukup besar di 4 hour atau daily, kita sebenarnya masih dalam channel ini. Jadi masih dalam masa konsolidasi. Belum ada arah pasti bullish atau bearish karena kita harus tembus dulu salah satu dari garis channel ini. Kalau misalnya mau bullish itu harus tembus dulu dari 43.000. Kalau mau benar-benar bearish harus tembus dari 30.000 dulu. Jadi kita masih dalam masa konsolidasi di 4 hour atau daily. Cuma kalau teman-teman pengennya yang short term, yang jangka pendek, sekarang kita ada di pola ini. Ini adalah seperti flat channel sebenarnya sih ya. Dan ini bisa bergerak ke dua arah. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Jadi kita juga harus menunggu breakout di sini. Nah, yang perlu saya ingatkan ke teman-teman bahwa pola pattern seperti ini seringnya akan ada manipulasi. Manipulasinya bentuknya seperti apa? Ini seperti salah satunya udah kayak gini nih. Nah, di bawah breakout sedikit, turun lagi. Teman-teman yang udah buy, sekarang bakalan panik nih. Kalau yang nggak berpengalaman ya pasti mungkin udah cut loss di sini. Bisa jadi lagi nanti di bawah turun dan teman-teman sell, turun tiba-tiba naik lagi. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan kasih contoh ke teman-teman di harga-harga yang sebelumnya, di seperti ini nih. Nah, biar teman-teman gampang mengertinya. Nah, ini adalah pola yang mirip dengan yang sekarang terjadi dengan kita. Naik, lalu ada seperti model flat channel. Dan di bawah naik, teman-teman buy. Ini di bawah turun lagi. Teman-teman sell karena udah buy di sini, teman-teman cut loss dong. Cut loss di sini. Lalu teman-teman bilang, wah bang, rupanya di sini udah breakout ke bawah. Saya sell aja bang ya. Sell lagi di sini. Sama, ujung-ujungnya loss juga karena di bawah naik lagi. Nah, sama di sini juga. Ini juga seperti mirip flat channel. Cuman di sini hanya satu kali manipulasinya ke bawah, udah breakout teman-teman sell. Tapi ternyata di bawah naik. Ya kan? Jadi sama, di sini kita bisa expect hal yang sama terjadi di sini. Cuma kita nggak tahu apakah hanya cuma sekali di sini, karena udah sekali terjadi di sini, breakout ke atas, tiba-tiba turun lagi ke bawah, ke dalam channel lagi. Bisa jadi nanti yang terjadi seperti ini modelnya. Dua kemungkinan menurut saya. Ini bisa langsung aja ke atas, bisa juga di bawah turun dulu. Ini untuk menjebak nih, supaya teman-teman melihat, wah udah breakout, sell nih bang, sell. Udah sell, kalian udah sell, tiba-tiba naik lagi. Memang ada kemungkinan juga ini bakalan turun, tapi turunnya nggak cuma sampai di sini, tapi dia koreksi sampai ke trendline-nya di sini, baru di bawah naik lagi.
Kalau saya pribadi ditanya, saya masih biasnya cukup bullish di Bitcoin. Cuman teman-teman kalau trading short term atau trading jangka pendek, harap berhati-hati di area sini karena akan mungkin terjadi banyak manipulasi. Jadi teman-teman kalau misalnya mau trading di sini harus super hati-hati, stop lossnya juga harus sangat ketat gitu ya. Kenapa biasnya masih sangat bullish menurut saya? Karena untuk hari ini banyak sekali berita-berita baik yang datang untuk Bitcoin. Salah satunya misalnya dari MicroStrategy, perusahaannya Michael Saylor ya, yang mengatakan mereka akan menjual 1 billion atau sekitar 1 miliar dolar dalam bentuk saham mereka itu akan dijual. Dan salah satu tujuannya, katanya di sini, the firm said it intended to use the proceeds from the offering for general corporate purposes, including the acquisition of Bitcoin. Jadi tujuan penjualan 1 billion stoknya atau tujuan penjualan 1 miliar dolar ini dalam bentuk stok ya, dalam bentuk saham MicroStrategy adalah untuk kegiatan perusahaan dan juga salah satunya adalah akuisisi Bitcoin. Jadi mereka juga akan beli Bitcoin dari sebagian penjualan 1 billion ini. Jadi MicroStrategy dari kemarin juga udah beli buy terus, dan itu pastinya juga ikut mendongkrak harga ya, karena kan MicroStrategy juga salah satu ya perusahaan yang cukup dipandang lah gitu kan. Kemudian juga ada dari El Salvador yang katanya mempertimbangkan untuk membayar karyawannya dalam bentuk Bitcoin. Nah ini juga salah satu hal yang baru setelah kemarin sudah menjadikan Bitcoin pembayaran legal di negaranya. Sekarang mereka udah one step further atau satu tingkat lebih maju lagi dengan cara mempertimbangkan akan membayar karyawan mereka dalam bentuk Bitcoin. Nah, apakah akan benar-benar terjadi? Ya belum tahu, teman ini masih dalam wacana dan masih dipertimbangkan gitu ya. Kemudian juga ada analisis dari beberapa analis Fidelity yang mengatakan bahwa sekarang itu sudah bottomnya Bitcoin. Dan dia menunjukkan chartnya dua perbandingan chart. Ini satunya chart GS Retail Fabs dan satunya ini chartnya Bitcoin. Dan pola yang dibentuk itu kurang lebih mirip sama. Dan hasil dari chart yang di atas ini adalah chart yang sudah terjadi, atau ini chart GS Retail Fabs yang polanya mirip dan kembali terbang naik, dan katanya di sini diprediksi bakal terbang juga di sini. Itu udah prediksi ya, saya cuma kasih info doang. Ya kalau misalnya teman-teman mau percaya ya boleh, enggak juga enggak apa-apa gitu kan, ya namanya juga prediksi gitu. Dan juga ada lagi nih, dalam 5 tahun US hedge fund expect to hold 10.6% of assets in crypto. Jadi dalam waktu 5 tahun hedge fundnya US akan diekspektasikan untuk memegang sebesar 10,6% dari aset mereka dalam bentuk kripto. Jadi teman-teman bisa bayangkan untuk sekarang hedge fund yang masuk ke Bitcoin itu belum terlalu banyak, dan belum banyak perusahaan US juga yang masuk ke cryptocurrency. Bayangkan semua perusahaan yang ada di US itu mengalokasikan sekitar 10,6% dari asetnya atau cashnya mungkin untuk dimasukkan ke kripto. Itu mungkin akan mendorong harga Bitcoin naiknya gila-gilaan. Dan ini adalah salah satu, ya pastinya juga benar atau tidaknya ini kita nggak tahu, tapi ini pastinya akan membuat investor-investor itu semakin yakin untuk masuk ke kripto. Karena apa? Hedge fundnya US aja udah diekspektasikan untuk memegang sekitar 10% asetnya dalam bentuk kripto dalam 5 tahun ke depan. Berarti kan mereka melihat sesuatu yang sangat berpotensi di Bitcoin. Nah itu juga menjadikan sentimennya lebih positif di Bitcoin. Kemudian juga ada lagi dari negara Tanzania, presidennya itu mendesak central banknya untuk bersiap-siap terhadap kripto. Jadi ada kemungkinan juga Tanzania ini akan menjadi negara selanjutnya yang menjadikan
Bitcoin ini sebagai pembayaran legal di negaranya. Katanya gini, my call to the central bank is that you should start working on that development. The central bank should be ready for the changes and not be caught unprepared. Jadi katanya dia sudah menelpon central banknya ya untuk mengerjakan development lah atau pengembangan agar central bank siap untuk perubahan dan tidak caught unprepared. Itu istilahnya ya jangan sampai ketinggalan zaman lah, nggak siap untuk perubahan gitu. Nah, itu adalah bukan berapa sih, banyak banget, itu adalah semuanya sentimen positif untuk Bitcoin. Jadi bagaimana menurut teman-teman, apakah Bitcoin bakal lanjut terus meroket? Kalau saya sendiri, saya biasnya memang masih Bitcoin masih akan minimal ya. Saya hapus dulu ini. Oke. Ekspektasi saya, ini cuma prediksi saya ya, opini pribadi, bahwa Bitcoin minimal masih akan menyentuh harga ke 43.000 di sini. Walaupun mungkin dalam short term bisa jadi masih turun dulu sebentar ke trendline dan baru dibawa naik lagi bisa jadi, atau dari sini dikasih breakout sedikit dibawa naik lagi. Minimal ke sini. Kalau misalnya mau lanjut lagi ke atas ke harga 50-an ribu, menurut saya di sini harus ditembus 43.000-nya. Bentuknya harusnya seperti ini. Tembusnya lumayan jauh gitu ya, sampai ke tengah, lalu konsolidasi, retest. Nah, ini kita baru bisa bicarain soal harga 50.000. Karena ini adalah salah satu level yang cukup penting ya untuk Bitcoin. Nah, baru kalau misalnya ada pola seperti ini, baru kita nanti bicarain lagi deh. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung, wah bang gimana dong cara analisanya, nanti saya taunya gimana, nggak usah khawatir, teman-teman cukup subscribe aja ke saya, karena setiap hari saya bakalan kasih videonya gitu, dan saya kasih prediksinya deh. Oke, BNB di sini juga masih dalam masa konsolidasi ya. Nah, di sini sebenarnya udah breakout trend line-nya, dan ini harusnya kalau Bitcoin naik ya ini juga bakalan ikut naik. Dan targetnya sekitar harga 490-an. Kalau tadi Bitcoin 43.000, di sini resisten yang cukup kuat ada di harga sekitar 490 sampai $500 di sini. Tapi pertama kita harus breakout dulu dari pola ini. Tapi intinya kalau teman-teman altcoin, ya koin selain Bitcoin, ya selain Bitcoin, intinya semuanya, mau BNB, mau Ethereum, itu semua tergantung dari Bitcoin. Apakah Bitcoin naik atau turun? Kalau Bitcoin turun, mau sebagus apapun fundamentalnya BNB atau berita sebaik apapun, biasanya bakal ikutan turun gitu ya. Kalau Bitcoin naik, ini bakalan ikutan naik juga. Dan targetnya menurut saya ada di sini. Ethereum. Oke, kita bahas Ethereum juga. Ethereum juga masih masa konsolidasi di sini. Dan masih harus breakout dari trendline ini untuk menjadi bullish gitu ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya short term, ini sebenarnya ada pola flag. Ini bullish flag ya. Dan ini adalah biasanya pertanda baik ya. Kalau bullish flag itu ya kayak gini lah modelnya ini. Terus ketika flag, nanti bakalan naik lagi. Ini adalah pola continuation. Cuman sampai berapa lama kita nggak tahu, tapi biasanya bakalan naik lagi ke atas. Dan kalau misalnya teman-teman trading short term di sini, buy,
teman-teman harus perhatikan di sekitar sini, karena di sini ada trendline-nya di sekitar 2754. Kalau misalnya mau take profit atau mau jual, boleh jual setengah dulu mungkin. Kalau misalnya teman-teman hoki, teman-teman bisa dapat breakout, ataupun kalau misalnya teman-teman sial bisa ke reject lagi ke bawah. Oke, untuk video hari ini saya rasa sampai di sini dulu guys. Kalau misalnya teman-teman ada yang bingung, ada yang mau ditanyakan, boleh aja langsung di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya saya ada baca, saya bakalan jawab kalau bisa. Kalau bisa juga saya bakalan buatkan videonya langsung. Semoga video hari ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman, kalau misalnya suka dengan video kali ini, jangan lupa di like dan komen. Lebih baik lagi kalau dibantu share, supaya saya lebih semangat dan makin banyak orang yang tahu tentang channel ini. Terima kasih yang sudah menonton. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Thank you, bye-bye.